sama dengan financial literacy. Mau cewek, mau cowok, itu harus punya financial literacy. Karena ini adalah salah satu skill yang membuat kita bisa bertahan hidup. Komprehensif sekali sih financial planning. Jadi nggak bisa nih misalnya punya uang ya, kita punya uang banyak nih, datang ke financial planner. Pokoknya saya mau investasi di saham. Nggak bisa tuh serta-merta langsung seperti kalau orang udah investasi sementara kita belum punya dana darurat, jangan panik. Fokus di diri sendiri bahwa kita harus mencapai dana darurat. Halo Fempres, selamat datang kembali di Vampire Podcast. Perkenalkan, saya Audrey dan saya akan menjadi host kalian untuk episode kali ini, yaitu Introduction to Financial Planning. Saya akan kedatangan bintang tamu nih. Dia adalah seorang Registered Financial Associate. Dia juga sudah teregistrasi sebagai wakil perantara pedagang efek pemasaran. Dan dia bahkan sebelumnya menjadi financial trainer di beberapa perusahaan besar seperti OCBC, Chevron, MNC, Astra Motor, Stellar Woman, dan many more. Dia adalah seorang speaker juga sebelumnya di berbagai acara di Perumnas, CNBC Indonesia, dan IWAPI atau Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Dia sekarang sudah mempunyai perusahaan consulting firm of her own, yaitu Integrita Finansial. Mari kita sambut Mbak Gita Arga Sasminta. Halo Mbak Gita. Halo Audrey. Halo, terima kasih ya Mbak Gita sudah mau meluangkan waktunya dan ilmunya untuk para Fempres mengenai financial planning. Mbak Gita, apa kabar nih sebelumnya? Alhamdulillah baik, sehat dan ceria. Terima kasih sudah datang ya Mbak Gita dan berbincang bersama kami para Fempres untuk membahas mengenai Introduction to Financial Planning. Nah, sebelumnya mungkin Mbak Gita boleh dijelaskan sedikit terlebih dahulu mengenai Integrita Finansial sendiri. Silahkan Mbak Gita. Oke, thank you Audrey. Jadi aku cerita dulu ya background aku. Jadi aku tuh memulai karir itu jadi bankers dulu, terus kemudian jadi financial consultant di salah satu firma yang lumayan besar di Jakarta. Terus kemudian 2017 aku memutuskan untuk bikin firma aku sendiri, firma financial planning. Namanya Integrita. Jadi Integrita ini kita tuh fokus buat handling private client, family, dan preferred circle gitu. Jadi dulu tuh kita kerjaannya nih, orang datang ke kita punya penghasilan, punya masalah, dan kemudian punya aset yang dibawa gitu. Gimana nih caranya supaya tujuan-tujuan keuangannya bisa tercapai. Dan sampai sekarang pun Integrita Financial masih handling klien private, tapi sekarang kita juga banyak untuk training ke company, training financial, terus kemudian kita juga banyak isi-isi talk show gitu. Kira-kira gitu sih Audrey. Ini berdasarkan yang tadi Mbak Gita cerita sendiri, berarti Mbak Gita kan sudah cukup lama ya berkecimpung di industri ini ya, di financial planning ini. Nah, sebelum kita memulai topik ini, terlebih dahulu Mbak Gita ini mendapatkan passion atau ambisi Mbak Gita dalam karir financial planning itu dari mana ya sumbernya? Karena kan pasti kita membutuhkan konsistensi gitu ya. Waktu itu aku masih jadi bankers di salah satu bank swasta. Nah, pada waktu itu aku kebetulan nih baca sebuah buku plus ikutin sebuah thread di Twitter. Di situ tuh kita dibilang bahwa sebenarnya kita tuh bisa meraih apapun keinginan kita, dan kita tuh nggak boleh takut buat memimpikan sesuatu gitu. Asal kita tuh bisa meraihnya asalkan kita tuh investasi. Aku tuh penasaran, gimana sih cara memulai investasi? Dan aku memulai pada waktu itu. Terus aku surprise banget sama hasilnya, kok aku bisa ya gitu. Terus kemudian di 2012 aku ikut sertifikasi untuk profesi perencana keuangan.
Nah, dari situ aku bantu orang, freelance, segala macam untuk bikinin mereka tujuan keuangan, ngeset investasinya seperti apa. Di situ ketika dulu sih bukan officially client ya, ketika misalnya aku bantu orang, terus mereka tuh ngerasa bahwa ada kepuasan yang sama seperti yang aku rasakan ketika aku mencoba di 2010 untuk bikin tujuan keuanganku sendiri. Aku tuh ngerasa, wow, senang banget bisa bantuin orang gitu. Terus senang banget ketika ada orang yang, terlepas dari masalahnya. Nah jadi, pada akhirnya aku resign dari bank, terus kemudian aku, memulai untuk jadi bekerja sebagai konsultan. Di situ ketemu lebih banyak case dan kemudian perasaannya masih sama ketika orang ngerasa terbantu, ketika kita bantuin orang untuk lepas dari masalah-masalah keuangan, karena masalah keuangan tuh complicated banget ternyata. Eee, itu rasanya tuh puas banget, rasanya tuh membakar semangat banget. Jadi aku waktu itu memutuskan untuk ambil lagi nih sertifikasi tambahan seperti, apa namanya, sertifikasi pasar modal untuk juga lebih memperluas ilmuku dan juga lebih banyak lagi advice yang bisa aku kasih kepada klien, gitu. Nah, mengenai topik financial planning ini sendiri, ada nggak ya Mbak tipe-tipe financial planning? Financial planning itu sebenarnya ketika kamu punya uang, sebenarnya automatically itu kamu harus bikin financial planning. Karena kalau nggak bikin financial planning, kamu nggak akan bisa memanfaatkan uang kamu nih, gitu. Nah, financial planning sendiri kalau yang dipelajari, yang aku pelajari adalah sebuah proses yang komprehensif. Jadi sama kayak aku menganalogikannya tuh seperti membangun rumah. Jadi kalau kita mau bangun rumah itu, sebelum kita kan keinginannya banyak ya, rumahnya tuh pengen ada aksen apa gitu ya, pengen minimalis, terus kemudian pengen ada tamannya, ada kolam renangnya misalnya. Tapi pertama kali yang harus kita bangun dulu adalah pondasinya, ya kan. Sebagus apapun tampilan rumahnya, tapi kalau pondasinya itu bobrok, pondasinya itu nggak kuat, itu akan membahayakan penghuni di dalamnya, bener kan? Nah, jadi ketika kita memulai financial planning, yang harus dipikirin step by step-nya, yang pertama adalah bikin dulu tuh pondasi keuangannya, biar apapun kondisi yang, kita temui, misalnya nih, tahun kemarin kan dari 2020 sampai saat ini kita mengalami pandemi, banyak orang yang kaget, banyak orang yang di-PHK, banyak orang yang, pendapatannya itu berkurang. Nah, kalau misalnya kita punya pondasi keuangan yang baik, kita tuh sudah terproteksi. Kita tuh udah punya ancang-ancang, oh ketika, badai keuangan ini datang, kita punya, simpanan nih untuk bertahan hidup, gitu. Nah, jadi, yang pertama kali harus kita pikirkan adalah pondasi keuangannya, proteksinya, ada dana darurat, ada insurans. Habis itu beres, kemudian kita baru tuh mikirin, "Oh saya itu pengen apa sih di masa depan? Apa sih yang ingin dicapai selama beberapa tahun ke depan?" Nah, saat kita udah tahu apa yang ingin kita capai, baru tuh kita mikirin, investasi apa ya yang cocok untuk, pencapaian saya yang A, B, dan C. Jadi prosesnya itu, komprehensif sekali sih financial planning. Jadi nggak bisa nih misalnya punya uang ya, kita punya uang banyak nih, terus datang ke financial planner, "Pokoknya saya mau investasi di saham." Nah, nggak bisa tuh serta-merta langsung seperti itu. Si financial planner pasti akan, melihat dulu, "Oh, sebenarnya sudah bisa belum sih, orang ini untuk, berinvestasi?" Kalau belum bisa, pasti yang harus dibenerin adalah pondasinya dulu atau dia punya, penyakit keuangan atau enggak seperti misalnya hutang konsumtifnya banyak,
Kalau misalnya itu sudah beres, baru tuh boleh, oh oke, berarti boleh nih untuk mulai investasi. Tapi investasinya di mana? Nggak bisa nggak bisa serta-merta harus, sesuai, yang high return gitu. Kalau misalnya tujuan keuangannya memang jangka panjang, tentu boleh ke sana. Tapi kalau misalnya tujuan keuangannya itu jangka pendek, jangka menengah, tentu harus ada instrumen lain yang dikasih gitu. Oke, terima kasih untuk penjelasannya Mbak Gita mengenai financial planning ini sendiri. Nah, jadi kami sedikit melakukan penelitian nih, Mbak Gita, dari OJK tahun 2019, dan dia menyatakan bahwa financial literacy rate di Indonesia itu terdapat peningkatannya sebesar 38,03%. Nah, yang kami lihat dari angka ini itu meskipun adanya peningkatan ya dari tahun sebelumnya, rate ini tuh masih cukup rendah ya, yaitu untuk kemampuan literasi finansial di masyarakat Indonesia. Nah, dan kita juga menyadari bahwa isu ini juga dialami oleh negara-negara lain, jadi tidak hanya dialami oleh masyarakat Indonesia saja gitu ya. Nah, menurut Mbak Gita ini sendiri nih, financial literacy itu apa sih? Dan apakah ini adalah sebuah skill yang dimana masyarakat itu perlu untuk dimiliki gitu ya, untuk melakukan financial planning? Financial literacy menurut aku tuh adalah sebuah skill yang harus dipunyai oleh setiap orang gitu. Financial literacy itu apa sih? Sebenarnya financial literacy itu meliputi basic-nya, kita tuh harus tahu apa sih yang pengen kita lakukan dengan uang kita. Bagaimana cara kita memandang si uang ini. Terus kemudian tambahannya kita juga paham sebenarnya produk-produk keuangan apa sih yang cocok untuk diri kita sendiri, kondisi keuangan kita. Setiap orang yang punya uang pasti banget harus punya financial literacy. Pokoknya sama seperti kayak memasak. Setiap orang tuh menurutku harus bisa memasak. Bukan cuma apa ini bukan skill yang memandang gender gitu ya. Karena memasak itu adalah cara kita bertahan hidup. Nah, sama dengan financial literacy. Mau cewek, mau cowok itu harus punya financial literacy. Karena ini adalah salah satu skill yang membuat kita bisa bertahan hidup. Betul, tentunya. Setuju sih sama argumen Mbak Gita yang mengenai andaikan seperti masak ya, karena kan pada kalanya kan kita semua nanti akan mendapati pendapatan gitu ya, dan untuk itu kita harus melakukan financial planning gitu ya. Benefitnya ada untuk itu. Nah, terkait ini, saya ingin mengungkit perdebatan nih Mbak mengenai having multiple income source dan dengan having one single income source, atau orang yang memiliki pendapatan dari sumber yang lebih dari satu atau hanya dependen di satu income source saja, dari satu sumber saja. Nah, jadi kita menyadari juga bahwa ada pun orang-orang di mana entah atas beberapa faktor mungkin ya, entah karena mungkin di masa pandemi ini, atau juga karena beberapa faktor lainnya mungkin ya yang mempengaruhi bahwa pendapatan dia menjadi fluktuatif begitu ya. Nah, menurut Mbak Gita sendiri, apakah punya opini ya terhadap which one is better, atau opini Mbak Gita sendiri terhadap perdebatan ini seperti bagaimana? Bagus banget sebenarnya punya multiple income source itu. Dan mengingat sekarang kan zaman itu berubah ya. Kemudahan itu banyak banget sekarang. Jadi kalau misalnya kita jadi karyawan nih, dibandingin zaman dulu, untuk mencari pekerjaan tambahan, zaman dulu relatif lebih sulit daripada sekarang, gitu. Kalau sekarang mau pekerjaan apapun ya, dari menjual jasa kita, terus kemudian kita jualan, apa namanya, jualan apapun yang kita bisa jual gitu ya, itu relatif sangat mudah. So, sebenarnya pilihan buat setiap orang. Maksudnya gini, kayak mungkin ada orang-orang yang perlu tambahan income seperti misalnya dia sandwich generation. Dengan satu income itu tidak cukup membiayai kehidupan keluarga, keluarga dia maupun keluarga besarnya misalnya. So dia harus putar otak cari pekerjaan tambahan.
Terus kemudian ada juga orang yang ngerasa bahwa nggak perlu nih punya, eee, income lain gitu, karena income-nya income-nya sekarang udah cukup walaupun nggak terlalu besar misalnya, tapi cukup untuk menghidupi dia sekarang gitu. Jadi, mmm, sebenarnya terbuka lebar banget ya kalau sekarang untuk mencari income tambahan itu, dan asalkan kita juga punya fokus dan, komitmennya di pekerjaan utama kita ya. Kalau misalnya kita sebagai pekerja kantor, ya tentu komitmen terbesar kita adalah sebagai karyawan. Nah, si mencari income tambahan ini tidak boleh mengganggu, pekerjaan kita yang utama, atau kita bisa misalnya kita bisa melakukan itu di weekend atau setelah, pulang kantor, atau kita bisa, mencari pekerjaan tambahan yang tidak menyita waktu sama sekali. Misalnya nih, bisa jadi kontributor gitu, jadi penulis, kontributor gitu ya. Atau kalau sekarang banyak seperti, jadi konten kreator misalnya, Betul, bisa betul. banget ya kalau zaman sekarang. Mungkin kalau boleh tahu juga nih Mbak Gita, kebanyakan mungkin dari klien-klien Mbak Gita ini apa sih mungkin yang menjadi permasalahan utama ketika seseorang tuh melakukan financial planning ya? Kalau kalau dari 2015 ya aku menjadi konsultan itu, permasalahan yang paling sering aku temui adalah teman-teman itu, klien, itu sangat bermasalah dengan hutang, terutama hutang konsumtif seperti kartu kredit gitu. Mhm. Ini permasalahan yang apalagi sekarang udah bukan hanya bukan hanya kartu kredit lagi, tapi sekarang kan udah ada paylater ya kan, terus kemudian pinjaman online yang jauh lebih gampang, kita mau belanja macam-macam di e-commerce, terus terakhirnya kita ditawarin, kita mau bayar pakai transfer, kartu kredit, atau pakai pinjaman online, ya kan Audrey? Gampang banget kan kalau Iya. sekarang nggak punya kartu kredit, kita bisa pinjaman yang lain gitu. Nah, ini tuh jadi permasalahan yang paling banyak, karena, orang tuh seringkali memandang bahwa hutang itu nggak dipikirin bayarnya tuh kapan, atau bayarnya dari mana, gitu. Walaupun misalnya bahkan ya orang yang bergaji besar pun ternyata tidak lepas dari persoalan hutang ini, gitu. Yang kita pikir bahwa, mmm, kenapa beli yang harga segini, kenapa sih nggak cash aja toh gajinya besar, gitu. Ternyata berhutang itu memang enak dan adiktif. Jadi ketika kita ngutang nih, kalau, kita tinggal gesek, kita itu jadi, "Oh ternyata nggak usah bayar sekarang bisa ya, jadi uang aku di tabungan, masih banyak," gitu. Jadi nggak kerasa tuh, cicilannya, oke pertama kali 500.000, oh kecil gitu. Terus bulan depan, ah tambahin lagi 200.000, tambahin lagi 1 juta, 2 juta, akhirnya hutang itu bergulung-gulung sehingga sampai di satu titik nggak bisa kebayar, gitu. Jadi ketika orang punya permasalahan hutang ini, dia udah nggak bisa kemana-mana dulu nih, nggak bisa mikirin, "Saya nih mau sekolahin anak saya ke tempat yang, eee, bagus," gitu. Tapi gimana nih, terkendala sama hutangnya. Nggak bisa nih investasi untuk kuliah anaknya dulu, karena dia harus beresin dulu hutangnya dulu. Jadi, ya permasalahan yang terbesar sekarang, mau tua mau muda, yaitu adalah hutang konsumtif ini. Baik, terima kasih sudah ingin berbagi bersama kita itu Mbak Gita. Nah, kemudian kami ingin menanyakan nih Mbak Gita, mungkin dengan seiringnya kita bertambah usia gitu ya, prioritas kita juga berubah. Misalkan kalau misalnya kita di umur 20 mungkin pursue career kita dan mungkin sama pas kita sudah ada yang memperhitungkan untuk uang pensiun gitu ya. Tapi kemudian apabila misalkan kita di usia 40-an gitu dan kita sudah mulai memikirkan keluarga, jadi kita mau fokusin prioritas kita di keluarga. Terus kemudian bertambah usia lagi menjadi 60-an dan kemudian kita ingin fokus kepada kesehatan.
Nah, seiring prioritas kita berubah itu, apakah juga financial planning kita juga perlu berubah ya seiring kita bertambahnya usia? Kita. Betul, betul. Jadi kalau teman-teman nih masih di usia 20-an sebenarnya nggak usah terlalu takut untuk, "Oh saya tuh harus achieve ini, 1, 2, 3." Fokusin sama diri sendiri dulu nih, ketika kita umur-umur belasan, 20-an sampai 30 ya, fokus sama diri kita sendiri, jangan ngelihat ke orang. Karena kebutuhan tiap orang kan masing-masing beda ya. Fokus, kebutuhan jangka pendek kita. Misalnya yang pertama kali, yang harus diraih apa sih orang-orang muda ini 20-an itu ya harus punya dana darurat, gitu. Kalau orang udah investasi, sementara kita belum punya dana darurat, jangan panik. Fokus di diri sendiri bahwa kita harus mencapai dana darurat. Terus kemudian, mmm, apa namanya, investasi yang paling penting juga adalah sebenarnya investasi ke diri sendiri. Jadi investasi itu sebenarnya nggak cuma soal uang sih. Dulu itu aku ingat ketika aku jadi first jobber, bekerja di bank, mungkin tabungan aku nggak begitu banyak pada saat itu, terus kemudian aku fokus, terus kemudian aku mencari skill-skill baru seperti tadi, yang aku cerita bahwa aku ambil sertifikasi perencana keuangan. And then beberapa tahun kemudian ternyata apa yang aku investasikan lumayan besar pada saat itu, ternyata bisa menghasilkan nih di kemudian hari. Teman-teman juga, sebenarnya cari dulu nih, itu penting sekali untuk bisa punya skill yang baru di luar, skill atau pengetahuan yang sudah ada. Misalnya skill investasi gitu ya. Kalau sekarang belum punya uangnya untuk investasi, ya belajar dulu aja investasinya gitu. Nah terus kemudian ketika misalnya masuk menikah, usia 30-an ke atas tentunya fokusnya udah beda lagi tuh, udah lebih banyak. Udah harus kayak Mmm, anak nih terutama ya kalau ibu-ibu nih, anak kita nih sekolahnya SD mau di mana nih, SMP mau di mana, SMA, kuliah gitu ya. So, fokus utamanya lebih ke kebutuhan anak-anak, kebutuhan pendidikan, proteksi juga asuransi jiwa untuk anak. Kalau dulu ketika masih muda proteksinya asuransi kesehatan aja, tapi ketika sudah menikah, punya anak, harus memikirkan bayar asuransi jiwa gitu ya. Dan sudah harus memikirkan juga pelan-pelan, nggak usah langsung, banyak, harus nyicil sedikit-sedikit untuk mulai, dana pensiunnya gitu ya. Mmm, jadi step by step semuanya gitu. Nanti di masa depan ketika kita udah ready nih, kita bisa menikmati. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Gita. Tadi kita udah nge-cover cukup banyak ya, benefit, kemudian arti financial rate, jadi skill-skill yang diperlukan, dan juga apa yang perlu kita lakukan untuk memulai financial planning. Sebelum episode ini akan berakhir, mungkin apakah Mbak Gita ingin berbagi tips dan trik atau mungkin tambahan resources untuk kita bisa menjalankan financial planning kepada para Fempres? Silakan Mbak Gita. Oke, jadi teman-teman tuh ketika punya pendapatan, ketika punya pendapatan itu benar-benar pelan-pelan tuh harus belajar financial planning. Harus dimulai dari mana sih ini financial planning-nya? Terus kemudian harus belajar buat mindful sama uangnya. Jadi jangan cuek sama uang yang didapetin gitu. Ketika, dapat uang, terus kemudian belajar untuk mengelola pengeluarannya karena, mmm, yang paling bermasalah adalah orang itu ketika ditanya nih ya, "Kamu pendapatannya berapa?" Udah bisa tuh langsung jawab, "Oh pendapatan saya 8 juta 10 juta." Tapi ketika ditanya, kamu tuh, kebutuhan primernya berapa sih satu bulan?" "Oh berapa ya? Kamu jajannya berapa sih? GoFood kamu sebulan tuh berapa sih?" Nggak tahu tuh. Nah itu, basic-nya kita tuh harus tahu bener-bener exactly the number yang kita butuh itu berapa, sehingga kita bisa ngitung tuh harga masa depan kita dari harga yang kita, jalani hari ini. Terima kasih para Fempres sudah
dengarkan dan terima kasih untuk Mbak Gita sudah hadir bersama kami dan berbagi wawasan dan ilmunya. Terima kasih Mbak Gita. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa Fempress. Bye.